Dengar, kita sama-sama kehilangan Bianca. Tapi kamu harus tetap tenang. Tenang. Bianca, Nan. Saya tidak peduli dia dari mana. Yang jelas, cepat kamu lakukan penyelidikan. Dan kalau belum bersih, tidak ada lagi transaksi. Aku khawatir sama pekerjaan kamu. Aku pernah kehilangan suami aku karena pekerjaannya, Mas. Banyak sekali kalimat-kalimat yang membuat aku curiga. Salah satunya itu tadi, penyergapan orang yang membongkar rahasia. Bian, beristirahatlah dengan tenang. Aku janji, aku akan mencari ibumu. Bas pasti terpuruk sekali saat ini. Aku merasa perlu untuk memberi dia semangat. Aku seharusnya bisa bergerak lebih cepat mengambil alih tugas sebelum kecelakaan itu terjadi. Maafin aku, Bian. Maaf. Bas, lo harus sabar ya. Gue gak kebayang lo akan ngejalanin hidup sepahit ini. Gue juga nggak tahu gimana rasanya jadi lu sekarang sih, Mas. Ditinggal dalam keadaan lagi dekat atau mungkin lagi sayang-sayangnya. Yang sabar ya, Mas. Luna dulu menderita karena harus kehilangan aku dalam tugas. Dan sekarang Bian meninggal dalam kecelakaan saat menjalankan tugas. Apakah keberadaanku hanya akan membuat kepedihan, luka, dan kehilangan bagi orang-orang di dekatku? Apakah sebaiknya aku selamanya sendiri, agar tidak ada lagi yang menderita karena aku? Tunggu. Gue juga mau kiss dulu. Jujur aku juga kaget, Ma. Bianca bisa meninggal dengan cara trauma seperti itu. Iya, Mama juga. Padahal kemarin baru aja kita ngobrol ketemuan. Sekarang tiba-tiba udah pergi untuk selamanya. Iya, Ma. Itulah takdir ya, Ma. Gak ada yang tahu. Iya, tapi kan tetap kita nggak boleh berduga yang terlalu berkepanjangan. Setiap orang pasti akan tiba waktunya untuk pergi, kan? Ngomong-ngomong, itu program Muay Thai kamu gimana? Kamu baru latihan sekali loh. Sayang banget itu. Saya juga sangat menyayangkan Bianca harus meninggalkan kita secepat itu. Padahal tuh saya sangat mendukung kamu untuk belajar Muay Thai sama dia. Supaya kamu juga bisa lebih fit, lebih sehat. Iya, Mas. Nanti aku mau cari info lagi deh. Tempat gym mana yang kira-kira punya instruktur Muay Thai yang sebagus Bianca. Oke. Sama jangan lupa, program konsultasi dokter jangan sampai kelewat. Itu kapan lagi? Mungkin minggu depan, Ma. Dokternya lagi di luar kota soalnya. Bianca nggak akan suka aku sedih terus begini. Hai partner. Aku tahu kamu udah tenang di sana. Terima kasih
udah banyak banget ngajarin aku tentang hidup. Bahwa hidup ini gak selalu semata mencari, tetapi juga memberi. Aku baru tahu kalau kamu itu memiliki kehidupan yang penuh dengan duka. Dan kamu sama sekali gak pernah memperlihatkan itu. Dan itu benar-benar membuat aku belajar, Bianca. Kamu mengajarkan aku bahwa hidup itu gak boleh dipenuhi dengan kepedihan, dengan kesedihan. Tapi semua itu dengan kebahagiaan. Tutup semua kesedihan dengan kebahagiaan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa, sayang? Ini bekalnya. Dihabisin ya nanti cantik ya. Iya, Ma. Iya, hati-hati di sekolahnya. Cium. Wah. Samika hati-hati juga ya. Siap istriku sayang. Kamu juga hati-hati di rumah ya. Dadah. Nah, Hai sayang. ya. Dadah. Dadah mama. Hati Mas. Ya. Aku harus mencari tahu bisnisnya Mas Gani itu sebenarnya apa. Karena aku melihat banyak hal yang ditutup-tutupi sama Mas Gani dari aku. Banyak yang gak biasa yang terjadi. Seperti penjagaan di rumah ini. Yang menurutku terlalu ketat. Belum lagi tentang pengawal pribadi untuk aku dan juga keluarga aku. Tadi ada seseorang yang menikah Pak Gani, Bu. Terus dia kabur menggunakan motor. Astagfirullah. Sepertinya benar. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Mas Gani. Selama ini kan firasat aku selalu benar. Aku harus mencari tahu. Bas. Iya, Bas adalah orang yang tepat untuk aku tanyakan soal ini. Gimana Dan? Lo udah cek semua data-data anak buah kita? Apa di antara mereka ada yang berkhianat? Karena kita nggak bisa ngajutin bisnis kita dengan Bapak kalau permintaan Bapak belum kita lakukan. Ini semua data anak buah yang masuk dengan proses seleksi yang ketat. Dan gue sendiri yang menguji mereka. Dari situ gue simpulkan kalau mereka semua clear. Tapi cuma satu yang bikin gue ragu. Siapa? Sebelumnya gue minta maaf karena harus menyebutkan ini. Dia adalah Baskara. Gue menyebutkan hal ini bukan tanpa sebab kan. Karena dari semua anak buah yang masuk, cuma Bas yang masuk dengan cara yang berbeda. Mundur! Mundur! Atau kalau enggak, terus bakal gue bunuh. Mundur lo! Bunuh aja, nggak ada kepentingan juga. Jom! Apa kamu bersedia untuk bekerja sebagai kepala pengawal di perusahaan saya? Pak Gani menawarkan pekerjaan itu bukan tanpa sebab. Itu karena Pak Gani melihat sendiri bagaimana sepak terjang dan kesigapan kamu ketika menolong beliau di klub waktu itu. Iya benar.
Bukannya waktu itu lo udah ngecek semua latar belakangnya Bas. Dan lo bilang nggak ada masalah sama sekali dengan backgroundnya dia. Lo inget kan? Iya. Dan itu alasannya kenapa gue memutuskan Bas untuk menjadi pengawal gue. Dari hasil penyelidikan waktu itu, memang gak menunjukkan masalah apa-apa sama Bas. Tapi dengan kejadian kemarin, di mana Big Boss diikuti oleh orang gak dikenal, gue memutuskan untuk berpikir ulang. Tapi ini bukan karena lo nggak suka sama Bas kan? Bukan kan? Gue tipikal orang yang bisa mengesampingkan hal pribadi dengan pekerjaan. Curigaan gue muncul atas kejadian kemarin. Dan hal ini gue lakukan cuma satu tujuan. Untuk kepentingan keselamatan sahabat gue, sekaligus partner bisnisku. Oke, Dan. Gue izinin lo untuk cari tahu siapa sebenarnya Bas. Dan sementara itu, gue juga akan menguji beberapa tes untuk Bas. Siap kan? Bas, Ya, Bu. saya mau nanya sesuatu sama kamu. Apa kamu tahu soal bisnisnya suami saya? Oh, untuk hal tersebut saya tidak tahu menahu, Bu. Tolong jangan bohong, Bas. Nggak mungkin kamu sama sekali nggak tahu. Setiap hari kan kamu pergi sama Mas Gani. Saya yakin kamu pasti tahu. Tolong beritahu saya apapun yang kamu tahu, Bas. Tapi mohon maaf, Bu. Sekali lagi, untuk hal tersebut saya tidak tahu menahu, Bu. Saya nggak percaya sama kamu, Bas. Pasti ada sesuatu yang kamu tutupin dari saya. Saya janji, Bas. Saya akan menjaga rahasia ini. Cukup kita berdua aja yang tahu. Bas, masalahnya itu saya khawatir kalau suami saya itu terlibat bisnis ilegal. Ternyata memang Nuna sama sekali tidak tahu sepak terjang suaminya. Saya takut kehilangan Mas Gani, Bas. Dulu, saya pernah kehilangan orang yang paling berarti dalam hidup saya. Karena pekerjaannya. Dan saya nggak mau hal itu terjadi lagi. Saya sangat takut kehilangan Mas Gani sekarang. Nuna, ini aku. Betapa pedih mendengarkan kamu bicara seperti itu. Maafkan aku yang tidak bisa bersikap jujur tentang siapa aku. Aku ingin sekali menjerit berkata bahwa aku di sini. Nuna, aku nggak pernah pergi dari sisi kamu. Saya mohon, Bas. Sedikit saja. Tolong beritahu saya. Mohon maaf, Bu. Bukannya saya lancang. Tapi bukan sebagai istrinya Pak Gani, kenapa Ibu tidak menanyakan langsung saja ke Pak Ganinya? Kalau saya bisa nanya langsung sama suami saya nggak mungkin nanya sama kamu, Bas. Maafin aku, Nah. Aku nggak bisa mengatakan yang sejujurnya. Tapi belum tentu mobil yang udah mengejar Bapak itu ada hubungannya dengan Baskara. Sekarang yang paling penting, lo cari tahu mobil itu mobil siapa. Dan siapa yang mengemudinya. Hal itu udah gue lakukan. Dan hasil yang didapat, mobil itu habis terbakar. Pengemudinya pun mati di dalam.
Dan sayangnya, gue nggak bisa menemukan data lain. Termasuk plat nomor mobil itu. Nggak bisa lagi gue lacak. Aneh sih, Dan. Gue merasa kayak ada orang yang udah tahu akan semua ini. Itu semua sengaja dihapus. Gue rasa juga begitu. Tapi yang jelas, mereka bergerak lebih cepat satu langkah dari kita, kan? Mereka hapus semua jejak-jejak yang mungkin bisa kita temukan. Termasuk jejak-jejak pemberitaan di internet. Gue rasa ini masalah yang serius, kan? Gue yakin ada penyusup di dalam bisnis kita. Maksud lo, Baskara? Ya, dia adalah orang yang paling gue curigai. Jadi gue mohon sama lo, izinin gue untuk nyadap HP-nya Baskara. Oke. Gue juga penasaran sama Baskara. Siapa dia sebenarnya? Apa mungkin penyusup itu Baskara? Selama ini saya nggak pernah salah untuk mempercayai orang. Tapi dalam kasus Bas ini, apakah ini akan menjadi kesalahan pertama saya? Rasanya pedih melihat Nuna bersikap dingin seperti itu. Aku tahu Nuna marah karena aku nggak mau kasih tahu bisnis Gani. Tapi kalau sadar kalau sampai aku bicarakan itu, lalu Gani tahu, maka terbongkarlah semua penyamaranku di sini. Sayang, sudah selesai sekolahnya? Siang, Om. Siang Non Safa, pinter. Kita langsung masuk mobilnya? Bu Nuna sekarang mau mampir ke mana dulu gitu, Bu? Nuna beneran marah sampai karena masalah tadi. Dan dia kayak membatasi bicara denganku. Oh, Bu Nuna, di depan ada ATM. Ibu mau mampir ke ATM dulu? Enggak, Bas. Di depannya ATM ada supermarket, Bu. Atau Ibu mau belanja dulu? Enggak, Bas. Mama kenapa sih? Mama sedang marah ya, Ma? Marah sama siapa? Sama Om Bas. Safa tadi sekolahnya gimana, sayang? Seru nggak? Seru, Ma. Bekal yang mama bawain, susunya, makanannya semuanya dimakan, dihabisin nggak? Abis dong, Ma. Aku suka banget makanannya. Alhamdulillah. Anak mama pintar. Kok udah pulang? Katanya lagi nyari instruktur Muay Thai, udah dapat? Ntar aja deh, Mah. Kan nggak buru-buru juga. Nggak buru-buru gimana sih? Emang kamu lupa tadi reaksi suami kamu gimana? Dia tuh seneng bahkan ngedukung kamu belajar Muay Thai. Artinya dia tuh pengen kamu lebih energik. Kok malah ditunda-tunda sih? Ya kan nggak gampang, Mah, nyari instruktur yang baru. Kan harus cari yang cocok. Udah kamu sama Bas aja latihannya.
Jangan sama Bas lah, Ma. Kenapa kamu sama Bas? Nanti cari yang lain. Aku gak mungkin dilatih sama Bas. Hari ini Bas benar-benar bikin aku kesal. Karena dia nutupin masalahnya Mas Gani. Kenapa nggak mau sama Bas? Kan kamu udah tahu kemampuannya dia gimana. Iya, Ma, tapi cari yang perempuan lah, Ma. Ah, kamu tuh kebanyakan alasan. Mama ngomong Ana, kamu ngomong ini. Aduh, udah pokoknya kamu sama Bas aja. Bas itu udah jadi kepercayaannya Gani. Kan kamu juga kenal baik gimana Bas. Udahlah, sama dia aja. Iya, Ma. Kita bahas nanti aja. Udah pokoknya kamu nurut ya. Safa di atas kan, Ma? Di dapur. Ngapain Safa di dapur? Masak buat kita. Safa. Wah, Om Bas kaget. Safa pengen main di sini boleh Om? Boleh dong Non Safa, boleh banget. Sini. Kaki Om Bas udah sembuh. Udah, kaki Om Bas udah sembuh, tapi belum sembuh total. Mungkin besok udah sembuh total. Asik, kaki Om Bas cepat sembuh. Amin. Makasih Non. Safa bawa mainan ular tangga nih. Iya, Safa pengen main ular tangga. Om Bas mau main kan? Mau dong. Om Bas mau banget. Ayo kita main ular tangga. Sini, Om Bas bantuin. Oke, ini Om Bas yang biru, Non Safa yang merah. Sekarang kita sweet. Kita tentuin siapa yang jalan duluan. 1, 2, 3. Om Bas kalah nih, Safa 3. Om Bas 1. Ayo Safa duluan yang jalan deh. Dulu tanpa aku sadari, Bian sering mengawasi aku pakai teropong. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak bisa melihatnya lagi. Om Bas, Om kenapa? Om lagi sedih ya? Ini Non Safa, Om Bas jadi inget Tante Bianca. Safa juga kangen sama Tante Bianca. Jangan sedih Om, kan masih ada Safa. Kata Mama, kita doain aja Tante Bianca. Biar Tante Bianca tenang di alam sana. Gak akan ada yang bisa merasakan kesedihan yang aku rasakan. Rasa bersalah yang begitu besar. Karena gara-gara aku, Bian harus meninggal. Safa sedih deh. Om Bas tetap melamun sama sedih. Om, Safa punya permen. Non Safa suka permen juga. Om juga punya permen yang sama kayak Safa. Nih. Kok kita bisa samaan, Om? Om Bas suka permen ini dari Om Bas kecil sampai sekarang. Jadi dulu itu papanya Om Bas suka ngasih permen ini ke Om Bas. Dan papanya Om Bas, dia juga suka permen ini. Safa juga suka permen ini. Pertama kali Safa dikasih sama Opa Bayi, temannya Papa. Habis itu Safa jadi suka dan minta dibeliin sama Mama. Dan sampai sekarang dibeliin terus sama Mama. Dan Safa cuman suka permen ini, gak suka permen lain. Apa temannya Gani yang dimaksud Safa adalah Papa? Kok bisa ya Safa suka juga permen ini? Seperti Papa dan aku. Apa ini pertanda kalau Safa adalah anakku? Enggak mungkin.
Jelas Safa adalah anaknya Gani. Aku nggak boleh berpikir macam-macam lagi. Aku harus yakin itu. Safa! Safa! Kenapa? Safa nggak ada, Ma. Tadi lagi main di atas. Aduh tuh anak. Gak bisa banget aku meleng sedikit, Ma. Lihat Safa nggak? Kok bisa tiba-tiba hilang sih? Nggak mungkin lah. Mana dong ya? Ayo kita sana. Safa? Safa! Mana sih? Safa itu kan Safa. Oh ya Om, ada yang bilang kayak gini sama Safa. Ajarin aku bahasa Korea. Tapi pas diajarin gak bisa Om. Tapi habis itu Non Safa ajarin lagi nggak? Enggak Om. Safa! Hei, sayang. Masuk yuk ke dalam. Gak mau Ma. Safa mau sama Om Bas. Safa harus makan, Nak. Safa kan belum mamam. Makan dulu yuk. Safa lagi makan permen ya? Ya ampun. Bas, kamu kasih Safa permen? Safa belum makan loh, Bas. Kalau Safa belum makan terus dia udah makan permen sebanyak ini, nanti yang ada dia nggak mau makan. Mama jangan marahin Om Bas. Safa janji tetap makan, Ma. Nuna masih marah gara-gara aku nggak kasih info soal proyek Gani. Siapa ya? Halo? Halo Freya, ini saya Gani. Maaf, ini betul nomornya Pak Gani? Betul, saya dapat nomor kamu dari Daniel. Pak Gani, saya minta maaf banget ya, waktu malam itu saya langsung pulang ke Jakarta dan belum sempat pamitan. Soalnya Om Wibowo tiba-tiba masuk rumah sakit, Pak. Oh, nggak apa-apa. Waktu itu juga Daniel udah ngasih tahu saya kalau kamu pulang duluan sama Andrew. Saya juga minta maaf ya, saya baru telepon sekarang. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya ini menghubungi kamu karena saya pengen menanyakan kabarnya Pak Wibowo. Gimana kondisinya sekarang, Frey? Alhamdulillah sekarang udah membaik, Pak. Tapi tetap gak boleh banyak beraktivitas. Bahkan sampai hari ini belum boleh masuk kantor. Pak Wibowo ini masih dirawat di rumah sakit atau udah pulang ya? Kebetulan sudah di rumah, Pak. Oke, kalau memungkinkan, saya mau menjenguk Pak Wibowo. Bisa nggak? Karena waktu itu kan Pak Wibowo itu sudah menyuruh kamu membawa parcel dan menjenguk Sabah waktu Sabah dirawat di rumah sakit. Kalau untuk itu saya tanya Om Wibowo dulu ya, Pak. Nanti saya telepon lagi. Oke, saya tunggu ya. Mbak, Ya, Pak. tolong bawa ke belakang ya. Udah selesai minumnya. Baik, Pak. Ya, makasih. Freya. Halo. Halo, Om. Om, tadi Pak Gani telepon aku, katanya Pak Gani pengen jenguk Om. Om, bersedia nggak dijenguk hari ini? Oh ya? Wah, Om seneng banget, Frey. Kalau Pak Gani itu mau jenguk Om. Ingat, Pak Gani itu kan memang orangnya family man. Jadi Om izinin deh kalau emang beliau mau jenguk saya, ya? Oke, kalau kayak gitu aku telepon Pak Gani lagi ya. Tunggu, Frey. Tolong bilang sama Pak Gani, tolong ajak Safa gitu ya. Karena Om kangen banget sama dia. Om pasti lebih bahagia kalau Safa diajak ke sini. Siapa tahu aja Om bisa lebih cepat sembuh, kan? Aku juga seneng banget deh denger Om semangat kayak gini karena mau ketemu Safa. Ya udah, nanti aku bilangin ke Pak Gani ya. Siapa tahu dengan datangnya Safa, Om juga jadi cepat sembuh.
Oke? Ya udah aku telepon dulu ya. Iya, Frey. Makasih ya. Aku bener-bener gak bisa bohong sama perasaan aku sendiri. Setiap mau ketemu Pak Gani, hati aku pasti aja deg-degan. Aduh, gimana ya? Sekarang aja aku udah deg-degan. Halo? Gimana, Frey? Pak Gani tadi saya sudah telepon Om Wibowo. Dan katanya beliau berkenan untuk dijenguk hari ini. Tapi kalau boleh Pak, Bapak boleh nggak bawa Safa juga sekalian? Soalnya Om Wibowo katanya kangen banget sama Safa. Oh gitu. Oke. Dengan senang hati saya akan membawa Sabah. Kalau begitu sebentar lagi saya ke sana ya. Makasih, Freya. Iya, sama-sama Pak. Kebetulan kalau gitu kan. Lu minta Bas untuk anterin Safa dan Nuna ke sini. Terus minta dia untuk mengantar kita ke rumah Pak Wibowo. Ajak, Bas. Iya, lu ajak Bas. Karena gue butuh dia ada di dekat gue, supaya gue dapat koneksi untuk menyadap HP-nya dia. Gue nggak bisa mempercayakan hal ini ke orang lain. Karena gue tahu, Bas itu orang yang sangat teliti. Oke. Gue setuju sama rencana lo. Mas Gani? Tumbenin nelfon siang-siang. Halo Mas, ada apa Mas? Kamu mau makan siang di rumah ya? Enggak, Nak. Saya mau ngajak kamu sama Sabah ke rumahnya Pak Wibowo. Ya Allah, Mas Gani mau mengajak aku ke rumahnya Om Wibowo. Bagaimana ini? Aku gak mau untuk bertemu dengan papanya Mas Dipta. Meskipun aku tahu, Om Wibowo belum tahu apa-apa tentang aku. Tapi aku sangat gugup dan takut menemui beliau. Halo, sayang. Kamu bisa dengar saya nggak? Iya Mas, aku dengar. Maaf Mas, tapi kayaknya aku nggak ikut ya Mas. Ayo dong, Nak. Kan nggak enak kalau misalkan saya sendiri yang jenguk ke rumahnya Pak Wibowo. Lagian kan saya udah pernah cerita sama kamu. Pak Wibowo itu punya anak tapi sekarang nggak tahu ada di mana. Dan semenjak dia ketemu sama Sabah, kan dia langsung ngerasa deket tuh sama Sabah. Jadi menurut saya pasti dia kan bisa lebih bahagia atau mungkin lebih cepat sembuh kalau ketemu Sabah. Jelas saja Mas, mereka pasti ada ikatan batin. Karena Safa adalah cucunya Om Wibowo. Halo? Oh ya, Nak? Ya? Sebetulnya kasihan Om Wibowo. Mungkin gak ada salahnya aku mengabulkan permintaannya Mas Gani. Hanya saja aku memang harus menyiapkan hati untuk menghadapi pertemuan dengan Om Wibowo. Ya udah iya Mas, aku dan Safa akan ikut. Oke. Makasih ya. Tapi kemungkinan besar Pak Gani bakalan datang sama istrinya nggak sih? Kok aku jadi deg-degan ya mau ketemu istrinya Pak Gani. Mana Nuna juga ngasih tahu aku kemarin kalau aku tuh nggak boleh suka sama Pak Gani. Ya mau gimana pun kan Pak Gani suaminya orang.
omongan Nuna ada benernya sih. Tapi di satu sisi aku juga gak bisa bohong sama perasaan aku sendiri. Mendingan aku telepon Nuna deh, minta pendapat dia lagi. Kita mau kemana, Ma? Sekarang kita mau ke rumahnya Opa Wibowo. Ternyata saat ini aku akan menuju rumahku sendiri. Untuk yang pertama kali setelah sekian lama. Opa yang kasih permen itu ya? Iya sayang. Jadi benar, yang pertama kali ngasih permen Safa itu Papa. Emangnya Opa kenapa? Kok kita ke rumahnya? Opa Wibowo itu habis sakit. Nah, sekarang Papa lagi jenguk Opa di sana. Terus Papa bilang, Opa Wibowo kangen sama Safa. Makanya Mama ngajak Safa untuk ketemu sama Opa Wibowo. Safa juga kangen sama Opa. Kenapa aku merasa Safa seperti memiliki hubungan batin dengan Papa? Apakah benar Safa adalah anakku? Tapi rasanya tidak mungkin. Halo? Nuna, aku mau curhat deh. Kamu tahu nggak? Hari ini aku mau ketemu Mr. Charming tau. Aku tahu sih, ada benernya juga nasihat kamu kemarin. Tapi aku juga nggak bisa bohongin perasaan aku sendiri, Nuna. Dan mau nggak mau, situasi itu memaksa aku untuk terus-terusan ketemu dia. Dan jujur aja nih ya, aku jadi makin takut deh. Kalau perasaan suka aku tuh jadi makin dalam sama dia. Kamu jangan sampai terbawa suasana. Ingat, kalau dia itu sudah milik orang lain. Dia sudah menjadi suami orang lain. Iya sih, Nuna. Tapi kenapa ya? Harus aku gitu yang ngerasain perasaan ini. Dan harus aku juga yang ada di posisi ini. Padahal kan, aku juga tahu kalau posisi ini tuh salah. Tapi nih ya, Nuna. Kalau misalkan tiba-tiba Mr. Charming nyatain perasaannya sama aku, kalau misalkan tiba-tiba Mr. Charming juga suka sama aku, gimana? Kalau sampai Mr. Charming itu mengutarakan suka sama kamu, apakah dia masih pantas untuk kamu kagumi? Kalau Mr. Charming itu seperti apa yang kamu katakan, dia sempurna dan kamu belum pernah bertemu dengan laki-laki seperti dia, aku rasa dia adalah seorang laki-laki yang sangat mencintai istrinya dan sangat meratukan istrinya. Dan aku yakin dia gak mungkin membuka mata sedikit pun melihat perempuan lain selain istrinya. Menurutku, kamu salah mengagumi dia. Karena kamu gak boleh merusak rumah tangga orang lain. Aku punya saran untuk kamu. Bagaimana kalau kamu cari laki-laki lain? Yang masih single, yang belum punya istri. Iya sih. Tapi aku nggak tahu deh bakalan bisa atau enggak. Jangan pernah mengganggu hubungan rumah tangga orang lain. Kita harus ingat loh, kita sebagai sesama perempuan pasti nggak mau kan kalau kita punya suami terus diganggu sama perempuan lain. Rasanya pasti akan sangat sakit. Pasti istrinya akan sangat kecewa sama suaminya. Apalagi kamu tahu kalau Mr. Charming itu sudah punya anak. Sebaiknya kamu jangan merusak rumah tangga orang hanya demi kebahagiaan kamu. Mungkin sekarang menurut kamu sangat sulit menemukan laki-laki seperti dia. Tapi bagaimana kamu mau tahu kalau kamu nggak coba? Di dunia ini, pasangan kita itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Seperti apa yang aku lakukan sekarang. Ketika aku mau suami aku setia sama aku juga pasti akan melakukan hal yang sama untuk setia sama suami aku. Aku harap kamu mengerti. Kamu itu cantik, kamu itu masih muda, masih banyak laki-laki di luar sana. Aku yakin kamu pasti akan menemukan suatu saat nanti. Jangan sampai kamu merusak rumah tangga orang lain ya.
Apa yang dikatakan Nuna kepada temannya itu, entah siapa dia, rasanya seperti ditujukan kepada aku. Memang tidak seharusnya aku mengharap cinta Nuna, karena bagaimanapun dia sudah menikah. Tidak seharusnya aku merusak rumah tangga orang. Ya udah, kalau kayak gitu nanti aku telepon lagi ya Nuna. Makasih udah diingetin. Iya, sama-sama. Dah. Silakan, Mbak. Ke rumah Pak Wibowo ya. Baik, Mbak. Hai Safa. Hai sayang. Kita langsung ke rumah Pak Wibowo ya. Nanti saya share alamatnya. Baik Pak. Salim sayang. Salim. Aku udah tahu alamat itu tanpa di Sherlock. Ya Allah, kuatkanlah aku bertemu dengan ayah dari mantan suamiku. Selamat siang Pak Gani. Siang Pak Wibowo. Apa kabar? Apa kabar? Selamat siang. Halo, Safa. Kamu pasti akan menyesal dengan semua keputusan kamu sekarang ini. Aku akan menyesal. Tapi bukan sekarang. Aku pamit. Apa kabar kamu sayang? Safa baik, Opa. Iya, senang banget aku bisa ketemu lagi sama kamu ya. Safa juga senang ketemu Opa. Iya, sama-sama. Opa juga seneng banget ketemu sama Safa. Apa kabar kamu sayang? Safa baik, Opa. Iya, senang banget aku bisa ketemu lagi sama kamu ya. Safa juga senang ketemu Opa. Iya, sama-sama. Opa juga seneng banget ketemu sama Safa.
Iya, Freya sekarang masih ada di kantor. Tapi sebentar lagi udah on the way pulang ke rumah kok. Bagaimana kalau Freya menjelaskan pada Pak Wibowo kalau aku pernah menikah dengan Mas Dipta? Pak Gani terima kasih banyak ya. Sudah menyediakan waktunya untuk saya, menjenguk saya. Apalagi ada Safa. Yuk sini, Opa gendong dulu yuk kamu. Oh iya. Ya. Opa kakinya sakit. Iya, lagi sakit kakinya Opa, Safa. Yaudah nggak usah gendong Safa, Opa. Iya, nggak apa-apa. Maaf Pak Wibowo, sudah berapa lama Pak Wibowo sakit seperti ini? Iya, sebenarnya udah lama nih Pak Gani. Dulu saya sering dibeli anak saya obat herbal. Tapi pas begitu sekarang nggak ada anak saya udah nggak minum obat herbalnya lagi. Ada apa ya? Enggak, Papa. Enggak apa-apa. Pak, saya nggak apa-apa, Pak. Oh ya udah kalau gitu, yuk mari kita silakan masuk yuk. Senang banget Opa bisa ketemu lagi sama kamu ya. Safa juga senang ketemu Opa. Iya, sama-sama. Opa juga seneng banget ketemu sama Safa. Andai aku masih suaminya Nuna dan Safa adalah anakku, pasti Papa bahagia sekali. Aku sedih banget menyaksikan itu. Kenapa Freya atau Andrew nggak beliin Papa obat herbal? Seharusnya mereka itu kan gantiin aku. Karena obat herbal itu cocok buat Papa. Karena biar bagaimanapun, hanya Papa satu-satunya yang aku miliki di dunia ini. Halo? Kok saya pesan obat herbal, ya? Nanti saya kirim alamatnya ke Koko. Yang penting Pak Wibowo itu jaga kesehatan terus Pak. Jangan terlalu memaksakan untuk bekerja. Karena harapan saya sangat tinggi untuk bisa terus bekerja sama dengan Pak Wibowo. Iya, Pak Gani terima kasih banyak ya atas sarannya ya. Safa hari ini ngapain aja coba? Tita ke Opa. Ngapain aja kamu hari ini sayang? Di sekolah Safa seru, Opa. Seru banget. Terus ngapain aja kamu di sana? Safa lebih suka gambar. Oke, terus? Di sekolah Safa ada ulang tahun. Ada yang ulang tahun. Terus Safa kasih kado apa sama temennya yang ulang tahun? Banyak, Opa. Ih, seneng dong ya. Safa terlihat begitu nyaman dengan Pak Wibowo. Maaf, saya harus terima telepon dulu. Gue harus menjalankan misi gue untuk menyadap HP Bas. Setelah minum air ini, pasti dia akan tertidur. Setelah tertidur, gue akan bongkar HP ini. Halo, kok udah saya transfer ya. Nanti tinggal dikirim aja ke alamatnya, itu udah saya chat juga. Kalau bisa cepet kok. Tahu sendiri kan jalanan macet. Ya, nanti sampai sini nggak on time, saya dong yang rugi. Ya, ayo kok. Yuk.
Jadi papa akan terus kerja bareng dengan Gani. Apa papa masih belum mengerti juga kalau Gani juga punya bisnis ilegal? Aku padahal waktu itu juga sudah kasih peringatan. Tolong dibaca dulu, Pak. Tapi tampaknya semua itu belum cukup untuk papa. Aku takut sekali kalau papa jadi kerja sama dengan Gani. Dia akan memanfaatkan papa untuk kepentingan bisnis ilegalnya. Aku tentu saja gak mau itu sampai terjadi. Aku harus berpikir keras untuk menemukan cara lain agar aku bisa menghentikan rencana kerja sama papa dengan Gani. Pak Daniel, Pak, silakan Pak, duduk Pak. Oh enggak, saya cuma mau telepon aja kok ke sini. Gak enak kalau di dalam. Oh iya Bas, nih buat kamu. Saya sengaja bawa dari dalam, buat kita berdua minum. Terima kasih. Ya. Minum sampai habis, Bas. Haus kan, Bas? Diminumlah, dihabisin. Pak Daniel, saya Izin tidur dulu ya Pak ya, ngantuk. Oh ya, kalau ngantuk tidur aja, Bas. Di mobil enak. Pak Gani juga kayaknya masih lama kok. Iya, kalau gitu. Saya tidur. Ya Pak Daniel, ngantuk Pak. Kena lu. Ini Freya kok nggak datang-datang, kenapa ya? Lama banget. Safa sebentar ya, Opa mau telepon dulu sebentar ya. Coba sini sama papa. Halo Frey, kamu di mana sekarang? Kamu kok nggak datang sih? Iya Om, maaf banget ya, ternyata ban mobil aku bocor. Ini udah mau selesai kok Om, bentar lagi. Paling aku 10 menit nyampe rumah Om. Oke, Ya udah. kalau gitu Om tunggu ya. Ya. Ayo monggo silakan diminum loh. Oh, Yuk. oke Pak. Udah. Gimana Mas? Udah selesai? Udah selesai Mbak? Oke. Boleh dicek dulu sekarang? Oke. Ini uangnya. Oh iya, makasih ya Mbak ya. Ayo Pak. Silakan Mbak. Aku jadi nggak sabar deh buat ketemu Pak Gani.
Dan aku juga nggak sabar buat lihat istrinya Pak Gani. Semoga aja kali ini aku nggak gagal lagi. Pak, jalannya lebih cepat lagi ya. Baik, Mbak. Akhirnya lo terlelap juga, Bas. Semakin lelap, lo tertidur, semakin aman buat gue menyelesaikan tugas ini. Oke, semua udah ready. Alat ini akan membuktikan jati diri lo sendiri, Bas. Rambut udah rapi, makeup aku juga udah cantik. Gak sabar deh mau ketemu Pak Gani. Akan, Mbak. Tari. Ya. Assalamualaikum. Ya, thank you. Ya, Om, ya, masuk. selamat sore, Non. Sore. Om, aku telat ya? Iya. Pak Gani mendadak tadi ada telepon dari kliennya. Ada meeting katanya. Jadi cepat pulang. Udah kan aku telatnya nggak sampai 10 menit loh, Om. Kok nggak ditungguin sih? 10 menit itu buat seorang Gani sangat berharga, Freya. Itu aja udah beruntung. Beliau mau jenguk saya, sama keluarganya lagi. Padahal Freya pengen banget ketemu sama Pak Gani. Freya juga pengen banget ketemu sama istrinya Pak Gani. Freya penasaran deh, istrinya Pak Gani tuh kayak gimana sih, Om? Kayaknya Pak Gani tuh sayang banget ya sama istrinya. Freya, Pak Gani itu kan ada kerja sama bisnis sama kita. Nanti suatu saat kalau memang kita ketemu, pasti akan ketemu. Walaupun, ya kita juga nggak tahu ya, kapan kita bisa ketemu sama istrinya langsung. Itsy bitsy spider crawl up the water spout. Out came the rain and wiped the spider out. Out came the sun and dried up all. Ya. Tadi kok aku keluar dari rumahnya Pak Wibowo, mobil aku tiba-tiba udah nggak ada, Mas. Terus Bas sama Daniel mana? Kok yang jemput kita Ozzy? Daniel harus nemuin klien. Jadi dia minta Bas untuk ngantar dia pakai mobil kamu. Makanya saya minta Ozzy untuk jemput kita. Oh, iya Mas. Sekarang saya antar kalian dulu ke rumah, baru nanti saya ke tempat meeting. Sabah, Sabah senang nggak tadi ketemu sama Opa? Seneng dong, Pak. Kasihan Opa lagi sakit ya. Iya. Makanya Safa harus doain, semoga opanya cepat sembuh ya. Iya, Ma. Coba doain Opa. Ya Allah. Sembuhkan Opa baik. Biar aku bisa main lagi sama Opa baik. Amin. Amin. Seenggaknya Safa bisa berdoa untuk kakek kandungnya. Supaya bisa cepat sembuh. Halo. Iya, Pak. Saya di perjalanan nih. Baik. Nanti saya kabarin kalau saya udah dekat. Ya, terima kasih, Pak.
ada meeting lagi ya, Mas? Iya sayang. Nanti juga saya kayaknya ada kerjaan di kantor. Jadi pulangnya agak malam. Iya nggak apa-apa, Mas. Tapi itu kamu sibuk banget loh. Kalau nggak gini aja deh. Aku sama Safa nganterin kamu meeting dulu aja nggak apa-apa. Nanti baru kita pulang bareng-bareng. Gak apa-apa. Saya biar antar kalian dulu ke rumah. Baru saya ke tempat meeting. Ya udah, Mas. Itsy bitsy spider crawl up the water spout. Gue udah menyadap HP lo. Gak akan ada lagi yang bisa lo rahasiain dari gue. Gue yakin lo itu adalah penyusup yang Gani cari. Udah bangun kamu, Bas? Kok jalan Pak Daniel? Ini di mana kita Pak? Kita lagi di jalan pulang dari rumah Pak Wibowo. Oh, astagfirullahaladzim. Pak Gani sama Bu Nuna mana? Ah, udah aman kok. Dia lagi on the way pulang juga. Tadi Pak Gani telepon Ozi untuk jemput mereka. Jadi ya, saya disuruh bawa mobil ini untuk anterin kamu pulang. Oh, astaga. Ah, nggak apa-apa kok. Tadi Pak Gani tuh lihat kamu tuh tidur lelap banget. Jadi kasihan kalau dibangunin. Karena dia pikir kemarin kan kamu juga capek banget tuh pasti. Seharian ngurusin pemakaman pacar kamu ya. Ya, mungkin bener sih Pak, karena saya terlalu capek. Nggak tahu, tiba-tiba tadi tuh saya ngantuk berat Pak. Makanya saya aja kaget sampai ketiduran. Iya, ya udah nggak apa-apa. Lagian kan kamu baru kali ini juga tiduran sampai segininya. Jadi ya santai aja lah. Makasih Pak, sampai disetirin gini. Ini kita mau pulang Pak? Tadinya sih rencananya kayak gitu. Cuman tiba-tiba teman saya telepon terus ngajak ketemu di kafe. Jadi ya kalau boleh kamu anterin saya ke sana. Nanti udah sampai kamu baru boleh pulang. Oh, iya Pak. Boleh Pak, boleh. Nggak apa-apa. Gak apa-apa kan nih anterin saya ke sana? Atau kamu masih ngantuk? Oh, enggak Pak, aman Pak. Seger Pak. Aman, nggak apa-apa. Oke. Pak Gani itu memang seorang yang sangat sayang sama keluarganya ya. Terlebih sama istrinya. Dia kelihatannya sayang banget sama istrinya. Keluarga mereka itu memang benar-benar keluarga yang sangat harmonis. Tapi aku masih penasaran banget deh Om sama istrinya Pak Gani. Menurut pandangan Om, istrinya Pak Gani itu gimana sih? Ya kan dulu Om pernah cerita sama kamu kan. Om pernah bilang sama kamu kalau istrinya Pak Gani itu cantik, anggun, orangnya ramah lagi. Karena gak ada yang harus aku kerjain lagi di sini, Freya izin pamit pulang ya Om. Kamu nggak mau makan dulu di sini? Enggak deh kayaknya, soalnya masih banyak kerjaan aku di rumah. Terus berkasnya juga kemarin aku bawa pulang. Oke, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Sini, Seng. Bilang apa sama Papa sebelum kerja? Papa. Dadah. Semangat kerjanya Papa. Supaya bisa apa? Biar bisa beliin mainan Safa. Iya, terima kasih sayang. Pastinya. Mas, kalau bisa nanti pulangnya jangan terlalu malam ya. Biar kita bisa makan bareng di rumah. Lihat nanti ya. Iya dah, salim Papa. Ya. Jangan pulang malam-malam ya, Pak. Bye, Papa. Bye-bye. Tunggu Papa ya. Iya, Papa. Dadah. Semangat kerjanya, Papa.
Dah. Mari, Bu. Ya, hati-hati Ozi. Bye. Ya, masuk sayang. Thank you ya, Bos. Saya, Pak, yang terima kasih karena udah menggantikan saya nyetir tadi, Pak. Saya ngantuk banget. No problem, Om. Ya udah, saya masuk dulu ya. Barang Bapak ada yang ketinggalan? Nggak ada. Ah, nggak ada. Siap. Hati-hati ya. Ya, makasih deh. Aku tahu ada sesuatu dalam minuman itu. Mana ya tadi Daniel naruh aplikasi penyadapnya? Aku tahu ada sesuatu dalam minuman itu. Mana ya tadi Daniel naruh aplikasi penyadapnya? Temu. Tapi kalau misalnya gua buang aplikasi penyadapnya, kalau nanti Daniel sadar, dia pasti bakalan curiga. Udah lah, gua diemin aja. Gue harus ngabarin komandan. Ih, sebel banget deh. Padahal sedikit lagi aku bisa ngeliat istrinya Pak Gani kayak apa. Tapi tetap aja gagal. Lagian kenapa sih ban mobil pakai bocor segala di waktu genting kayak gitu? Karena aku jadi pengen tahu, istrinya Pak Gani itu sebenarnya secantik apa sih? Seanggun apa? Emangnya aku kalah cantik dari dia? Kalah anggun dari dia? Walaupun aku belum lihat istrinya Pak Gani, tapi aku rasa kayaknya aku gak kalah cantik deh dari dia. Emangnya kenapa kalau aku mencintai pria yang sudah beristri? Kalau pria itu juga mencintai aku, artinya kami saling mencintai dong. Apa yang salah dari cinta kami? Mungkin hanya waktu aja yang salah karena kami bertemu setelah dia punya istri. Dan kalau seorang suami sampai tergoda, berarti istrinya aja yang punya masalah. Bukannya setiap orang berhak ya untuk jatuh cinta pada siapapun.
kenapa harus dilarang? Aku juga berhak mencintai Pak Gani. Siapa yang bisa melarang cinta itu tumbuh di hati aku? Gak ada, termasuk istrinya Pak Gani. Ya, Bas. Siap, dan saya mau laporan. Kalau bisa, besok-besok komandan jangan hubungin ke nomor saya yang satunya lagi ya. Kita kontak-kontakan lewat nomor yang ini aja, Dan. Memangnya kenapa? Handphone saya sudah disadap, Dan. Oh, oke, Bas. Ini warning buat kita. Iya, Dan. Tadi itu memang Daniel itu sudah menaruh obat tidur di dalam minuman saya. Dan saya sudah feeling itu semenjak Daniel ngasih minumannya ke saya. Dan ternyata benar, setelah saya bersandiwara, saya tidur, Daniel itu mengambil handphone saya dan dia menaruh penyadap di dalam handphone saya yang satu lagi. Ya, Bas. Mulai sekarang kamu harus lebih berhati-hati. Penyadapan ini sudah berarti kalau mereka mulai curiga dan tidak percaya sama kamu. Dan kamu harus bisa membalikan keadaan. Siap, Dan. Hari ini dan entah sampai kapan, Baskara akan merasa kehilangan dan sulit melupakan sosok Bianca yang selama ini sudah menjadi partner terbaik dan mendedikasikan hidupnya untuk negara. Pak, meski jenazahnya dalam keadaan hancur, tapi DNA-nya kita bisa periksa. Dan ini dipastikan bukan Bianca. Saya mengerti, Dok. Tapi demi keamanan, tolong rahasiakan ini. Baik, Pak. Hal ini harus tetap konfidensial. Baik. Tolong tetap keluarkan berkas kematian atas nama Bianca. Baik. Terima kasih. Dan ini kedua kalinya saya terpaksa menyembunyikan 2 identitas prajurit terbaik saya setelah Baskara. Demi keselamatan kita semua. Semoga akan ada waktu yang tepat untuk saya memberitahu kepada Baskara bahwa Bianca masih hidup.